Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Marilah pada ibadah pagi ini, tanggal 16 Agustus 2020, kita masuk dalam ibadah online dan mari kita mempersiapkan hati, kita masuk dalam panggilan beribadah. Kita pujikan Kidung Jemaat 60. Bait pertama dan bait ke-7, Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alammu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Hati berarti mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 2, bait pertama, suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami tuji di pavilion teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Turunlah kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah dalam ibadah pagi ini bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 200
49 bait pertama dan ketiga, serikat persaudaraan. Mari kita pujikan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuasa iman, berdamai bersejahtera dengan pengabdian. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah. Bait yang ketiga. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah Tuhan berpesan, gemas menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita mendengarkan ayat pembimbing yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah sabda firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih,
Mari kita bersama berdiri dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mazmur 53 ayat 2 hingga sampai dengan 6. Demikianlah sabda firman Allah. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 467 bait pertama, Tuhanku bila hati kawanku. Berita anugerah. Demikianlah sabda firman Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 39 bait pertama, Ku diberi belas kasihan. Walau tak
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah dan renungan kita dalam ibadah pagi ini terambil dari Injil Matius 15 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Matius 15 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Demikianlah sabda firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan saat ini kita masuk dalam persembahan. Kita mendasarinya dengan firman Tuhan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 433 bait pertama dan kedua, "Aku suka membagi." Kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji setiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita bangkit berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah pagi ini, jemaat-Mu yang selalu menaikkan syukur di hadapan Engkau melalui setiap tindakan dan perbuatannya. Dan melalui ibadah pagi ini, jemaat-Mu juga menghaturkan persembahan yang berupa uang. Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan boleh menjadi sarana bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati dengan limpah setiap tangan-tangan yang menaikkan persembahan ini di hadapan Engkau. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami pun akan bersama-sama merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa memimpin, Engkau mengurapi hamba firman-Mu dan setiap jemaat-Mu dengan saksama mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada saat ini diberi judul Hidup Rukun dan Damai. Dengan tujuan jemaat akan selalu menyadari dalam setiap keberadaannya sebagai manusia bahwa kita di mata Allah, bahwa kita di mata Tuhan, kita ini adalah ciptaan yang sama. Yang satu dengan yang lain harus siap untuk saling menghormati, siap untuk saling menghargai, tidak membeda-bedakan, hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah. Dan kita selalu juga menciptakan ketentraman, ketenangan, kerukunan, hidup damai dengan semua orang. Dengan demikian, hidup kita akan selalu mencerminkan yaitu kasih Tuhan yang semakin nyata bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah kita kebaktian pagi ini, kita mengawalinya dengan perjumpaan yaitu para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka menjumpai Tuhan Yesus mempertentangkan, mempersoalkan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu, murid-murid Yesus itu makan tetapi tidak membasuh tangannya. Nah, saudara-saudara, dalam kebiasaan orang Yahudi bahwa hal-hal yang semacam itu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah pengingat bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Padahal kalau kita telusuri, padahal kalau kita perhatikan dan kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa semua itu hanyalah kebiasaan, bahwa semua itu adalah tradisi yang dikembangkan, yang menjadi adat istiadat, dan turun-temurun orang-orang Yahudi selalu melakukan dengan adat kebiasaan itu. Ketika melihat orang lain tidak mencuci tangannya saat mau makan, ini adalah pelanggaran berat. Dikatakan ini adalah sesuatu yang tidak baik, dan itu diprotes, disampaikan, dipertentangkan di hadapan Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, lalu bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus pun melihat dari sisi lain bahwa orang-orang Yahudi yang suka ngomong, yang suka memprotes tentang adat istiadat, Tuhan Yesus pun mengatakan tentang bagian ayat yang keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Jadi saudara-saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu mempunyai kewajiban, bukan orang-orang Yahudi, tetapi setiap kita pun
pada saat ini itu mempunyai kewajiban. Kewajiban dalam hal apa? Kewajiban dalam tanggung jawab untuk menghormati, untuk memikirkan, untuk membawa kelangsungan hidup bagi orang tuanya. Itu adalah tanggung jawab orang-orang yang memang harus itu dilakukan dan dikerjakan. Tetapi saudara-saudara, itu tidak dilakukan, itu tidak dikerjakan. Sehingga dari satu sisi Tuhan Yesus pun mengkritisi, melihat bahwa kamu itu berbicara tentang adat istiadat, tetapi kamu sendiri pun tidak melakukan yang benar, tidak melakukan apa yang baik, yang sesuai, yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita ini akan lebih taat kepada peraturan manusia, atau kita ini lebih taat kepada Allah? Kita ini taat kepada aturan, tatanan yang dibuat oleh manusia, atau kita ini lebih taat kepada perintah Allah? Itu persoalan dan itu pertanyaan yang disampaikan kembali Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, secara khusus para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang melihat segala sesuatu ketika itu tidak dengan tata cara yang mereka kehendaki, itu dikatakan najis. Jadi yang kita tahu, yang kita lihat bahwa pada waktu itu murid Tuhan Yesus yang makan tanpa mencuci itu sesuatu yang najis. Dan kalau orang itu sudah melakukan sesuatu yang najis, berarti orang itu pun telah menajiskan dirinya. Dan itu tidak berkenan dan itu tidak layak. Aturan siapa? Itu adalah aturan dan cara pandang dari para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang telah mengembangkan, yaitu tentang isi dari hukum Taurat itu dikembangkan dengan berbagai aturan, sehingga mereka sesungguhnya tidak mampu, tidak bisa melakukan aturan itu dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan Yesus memberikan penekanan. Jadi kalau orang melihat sesuatu itu najis, melihatnya dengan pandangan kasat mata, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan membuat orang itu najis. Tetapi Tuhan Yesus melihat sesuatu yang berbeda, bahwa sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik itu adalah bukannya sesuatu yang masuk melalui mulut kita, sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita dan akhirnya turun sampai ke dalam jamban. Itu bukan sesuatu yang menajiskan. Tetapi sesuatu yang menajiskan itu adalah apa yang keluar dari hati, perkataan kita, pikiran kita, yaitu adalah sesuatu hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang penuh dengan kebencian, rasa dendam dan semua hal yang tidak baik. Itulah saudara-saudara yang dikatakan Tuhan Yesus, itu yang menajiskan, itu yang tidak boleh. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini tentu juga menjadi perenungan bagi setiap kita bahwa kita pun harus berintrospeksi, kita pun harus melihat dalam diri kita. Jangan melihat secara kasat mata sesuatu itu dianggap najis karena yang dilihat melalui kasat mata, tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus melihat dengan cara pandang yang lain. Tetapi kalau kita merenungkan, betul benar bahwa yang menajiskan bukan sesuatu yang masuk dalam mulut itu, tapi yang keluar, itulah yang menajiskan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah kita pada saat ini diberi judul Hidup Rukun dan Damai. Apa yang bisa kita petik dalam perenungan kita?
Apa yang bisa kita ambil hikmatnya dalam perenungan ini? Ada bagian-bagian yang akan saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama adalah kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya selalu bersih, supaya selalu suci, kudus di hadapan Allah. Saudara-saudara, dengan kita menjaga hati, pikiran kita tetap bersih, tetap suci, tetap kudus di hadapan Allah, semua itu akan tercermin, semua itu akan direfleksikan, semua itu akan terlihat dalam setiap praktek kehidupan kita. Bahwa setiap praktek kehidupan kita itu nanti akan mencerminkan bahwa kita ini adalah umat Allah yang selalu mengerjakan semua kebaikannya. Saudara-saudara, juga dikatakan di dalam Amsal itu bahwa ketika kita menjaga hati pikiran kita tetap bersih, kehidupan kita inilah ada pancarannya adalah semua kebaikan. Itu yang kita lihat dalam kitab Amsal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua yang bisa kita renungkan, yang bisa kita rasa-rasakan dalam kehidupan kita, kita ini lebih taat pada aturan manusia, atau kita ini lebih taat kepada perintah Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang aturan manusia yang telah dibuat dan aturan itu dilakukan terus-menerus, dan melalui aturan itu menjadi sesuatu yang mentradisi, menjadi sesuatu yang membudaya, hingga orang itu bisa mengatakan ini sebagai suatu adat istiadat. Kadang orang itu memposisikan bahwa adat istiadat itu adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada kebenaran firman Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, memang melalui adat istiadat itu bagi setiap kita, saudara-saudara, tentu lantas kita tidak memangkas. Jadi adanya budaya adat istiadat, kita tidak memangkas. Ada bagian dari budaya dan adat istiadat itu sesuatu yang baik, yang membangun bagi kita. Yang baik, yang membangun, kita kembangkan. Tetapi dengan adat istiadat, dengan budaya yang tidak membangun dalam kehidupan kita, mari kita tinggalkan. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang seterusnya, bagian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Allah, mari kita selalu membawa dalam keberadaan diri kita menjadi umat Allah yang selalu menjaga setiap hati dan pikiran kita. Supaya apa? Kita tetap mengerjakan semua yang baik. Supaya apa? Kita tetap mengerjakan semua yang berkenan. Supaya apa? Supaya kita tetap melakukan semua yang benar. Bagian yang seterusnya, bagian yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada saudara, jangan sekali-kali kita menghalangi dalam kehidupan kita itu dengan tembok-tembok keangkuhan diri kita. Tembok-tembok keangkuhan diri kita itu akan membuat dalam setiap kehidupan kita ini menjadi orang yang justru tidak memuliakan Allah. Tetapi dengan tembok-tembok keangkuhan yang ada dalam diri kita itu, saudara-saudara, akan menjauhkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika orang itu selalu dalam keangkuhannya, seperti dalam teks yang kita lihat dalam perenungan kita pada saat ini, kita melihat bahwa orang-orang Farisi dan orang-orang para ahli Taurat pada waktu itu, mereka merasa lebih daripada yang lain.
karena mereka merasa lebih pandai. Sehingga mata hatinya itu telah dibutakan. Mata rohaninya itu telah dibutakan. Sehingga mereka itu tidak bisa melihat kebenaran. Dalam hal ini, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu dengan kerendahan hati supaya kita dapat melihat kebenaran Allah itu. Sehingga dengan kita melihat kebenaran Allah itu, kita akan tetap mengerjakan semua yang baik. Hati pikiran kita tetap bersih dan kita melakukan semua yang baik, melakukan semua yang berkenan kepada Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara dengan firman Tuhan ini, dengan tema hidup rukun dan damai. Kita wujud nyatakan itu. Kita mengupayakan dalam setiap keberadaan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang selalu mau taat setia kepada Allah. Sehingga dalam setiap praktek, dalam setiap kehidupan kita yang kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membawa damai. Kerukunan itu selalu kita bawa. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita masuk dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena saat ini kami sudah diingatkan bahwa hanya dengan kebenaran firman-Mu lah kami selalu taat, kami selalu melakukannya. Dan kami membawa dalam kehidupan ini selalu mengerjakan semua yang baik, semua yang benar. Dan dalam kehidupan kami ini tetap menjadi umat Tuhan yang selalu hidup rukun, berdampingan, hidup damai dengan semua orang. Dan kami pun tidak akan membeda-bedakan dalam setiap keberadaan kami ini, bahwa kami akan selalu hidup berdampingan, hidup rukun dengan semua orang, dan hidup yang rukun berdampingan dengan semua orang membawa suasana dalam kehidupan itu akan menjadi baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan setiap kami menjadi sarana Tuhan untuk membawa damai, untuk menciptakan ketentraman, kerukunan di tengah-tengah dunia ini. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama yaitu bangkit berdiri. Majelis akan memandu kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan ibadah pagi ini kita bersama-sama
bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan di hadapan Engkau. Pada kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami dengan rasa syukur kami bisa satu dengan yang lain melaksanakan ibadah meskipun dengan online di rumahnya masing-masing. Namun hal ini tidak mengurangi semangat kami untuk tetap bersekutu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini masih tetap berjuang dalam penanggulangan COVID-19. Kami memang tidak tahu sampai kapan harus berakhir. Tetapi biarlah kami selalu menjaga diri dengan baik, selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kemanapun kami akan tertib, disiplin untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran dari kesehatan maupun dinas pemerintah. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu yang bertugas di kesehatan, yang saat ini berjuang dengan gigih, yang saat ini berada di garis depan untuk membantu, untuk menolong bagi orang-orang yang saat ini dalam persoalan dan permasalahan karena sesakit penyakit. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat, kekuatan, kebugaran dan kesehatan dalam tubuhnya, sehingga dalam setiap karya yang dilakukan, semua itu menjadi berarti bagi orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para relawan, tidak lain juga tentara dan polisi yang ikut serta dalam membantu untuk penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati supaya mereka semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap dengan harapan bahwa suatu saat COVID-19 ini akan berakhir, dan Tuhan membawa suasana bagi setiap kami untuk bisa menikmati suasana-suasana seperti dahulu ibadah bersama-sama di gereja tanpa ada rasa was-was, ketakutan dan kecemasan. Dan biarlah itu boleh kami lakukan untuk waktu-waktu yang akan datang. Kami selalu berharap di hadapan Engkau. Tuhan menyatakan semua apa yang menjadi harapan doa kami ini boleh terwujud, bahwa situasi kondisi menjadi baik. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemerintahan bagi hamba-Mu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam tugas panggilan dan pelayanannya. Biarlah mereka senantiasa mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan kami yakin bahwa itu selalu nyata dilakukan, dikerjakan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap para pembantu presiden, staf menteri, demikian juga pejabat-pejabat yang ada di daerah, gubernur dan juga bupati, wali kota, maupun yang ada di daerah kami, di desa kami. Bila mereka bersama-sama melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, mewujudkan pemerintahan yang adil, mewujudkan kemakmuran, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan biarlah semua itu dapat terlaksana. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, untuk Bapak Ibu yang saat ini dalam pergumulan. Beberapa kesempatan dan beberapa waktu ini ada di antara jemaat-Mu yang ada di GTC Kudus ini, mereka berpisah
karena harus kembali berpulang ke hadirat Tuhan dengan suami, dengan orang-orang yang sangat dicintainya. Tapi Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera, kekuatan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu yang telah ditinggalkan. Dan kasih rahmat Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami membawa dalam setiap kehidupan umat jemaat-Mu. Mereka tetap mendapatkan damai sejahtera dan penghiburan sejati dalam Kristus Yesus. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu yang saat ini mempunyai persoalan dan permasalahan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Situasi kondisi yang seperti ini Tuhan, ada banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan merencanakan dan Tuhan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi setiap jemaat, bagi setiap orang, sehingga mereka pun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan semua itu mencukupkan bagi setiap kebutuhan keluarganya. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan umat di seluruh muka bumi, panggilan umat percaya bahwa kami satu dengan yang lain mempunyai panggilan untuk bersama-sama menyatakan Injil Kristus. Biarlah semua itu dapat dilaksanakan dan banyak jiwa menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah pokok-pokok doa kami. Kita sempurnakan dengan doa kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kita naikkan pujian dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 267, Damai di Dunia. Ucapkan Israel,
kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jemaat dipersilakan berdiri. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 346, bait pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil sikap saat teduh, dan salah satu anggota keluarga memimpin dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.